Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah jemaat Villa Mutiara. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3
ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku
seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh bisa untuk berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk mampu mengerti memahami apa kata sabda-Mu, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca serta merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Mari kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita pada hari ini, saya memberikan tema jangan setengah-setengah menjadi Kristen. Jangan setengah-setengah menjadi Kristen. Di dalam pembacaan kita saat ini, saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat yang kedua dan ayat kedua sampai ayat yang keempat ini adalah bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, ayat yang kelima. Dan bagian yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dalam pembacaan kita saat ini, Yakobus sebagai hamba Yesus Kristus yang menuliskan surat ini kepada kedua belah suku perantauan. Kedua belah suku perantauan ini adalah mereka jemaat Kristen Yahudi yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus. Dan dalam pembacaan ini, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat ini, tujuan Paulus mengirim surat ini untuk mengingatkan jemaat bahwa
jangan pernah meninggalkan kebenaran Kristus. Jangan pernah meninggalkan kebenaran Kristus. Sebab di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat ini, Paulus membahas mengenai pencobaan dan pencobaan yang menghasilkan ketekunan. Pencobaan dan pencobaan yang menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus, yang pertama, sebagai orang Kristen, terkadang jemaat merasa ibadah merupakan suatu rutinitas biasa. Mereka tidak mengimani ibadah yang mereka datang untuk berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, jemaat memandang muka. Mereka selalu memandang muka, melihat orang-orang tertentu dalam jemaat. Memandang dari segi kekayaan. Sedangkan orang biasa, mereka tidak mengendahkan mereka. Mereka tidak bergabung sama mereka. Pencobaan yang ketiga, jemaat mengalami adanya dosa lidah. Dosa karena lidah. Mereka tidak bisa mengekang lidah mereka. Perkataan mereka selalu saja tidak membangun iman mereka sendiri, tetapi malah menjatuhkan iman mereka. Ini semua kembali kepada diri jemaat. Dan yang keempat, persahabatan dengan dunia. Jemaat Kristen Yahudi, mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan segala pergumulan mereka telah dijawab oleh Yesus. Tetapi mereka lupa bahwa siapa yang memberi semua itu. Sehingga yang hanya di pikiran mereka adalah perkara dunia. Perkara duniawi. Contohnya, mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka setiap hari daripada satu hari untuk beribadah. Yang kelima, ialah pencobaan yang mereka alami, mereka melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kalau kita baca dalam surat Yakobus ini, dijelaskan sangat detail bahwa jemaat sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Apapun yang menjadi rencana masa depan mereka, mereka tidak melibatkan Tuhan. Tapi mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Mengapa sampai Yakobus mengatakan hal ini? Karena kalau kita lihat dalam pembacaan ini, ada masalah yang timbul dalam diri mereka. Jika mereka merasa senang-senang, merasa happy-happy, tentu mereka tidak akan mendekatkan diri kepada Yesus. Mereka menomorduakan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi ada pencobaan, tentu mereka semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Malahan mereka bergantung dan pengharapankan siapa Yesus sesungguhnya punya kuasa. Cara mereka sebagai jemaat Kristen yang terus mendapatkan pencobaan seperti ini, mempunyai keterlibatan dalam hidup mereka dengan Tuhan, tentu akan membuat mereka semakin lagi tekun dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang lebih mesra lagi dengan Tuhan. Kalau diumpamakan dalam kehidupan kita sekarang ini,
Pencobaan yang kita alami, yang sekarang ini kita alami adalah bukan pencobaan biasa. Karena sampai sekarang, sakit penyakit atau virus yang masih berada sampai saat ini, COVID-19, kadang membuat kita menjadi was-was, menjadi mencurigai orang lain. Dan terkadang kita melihat orang lain tidak memakai masker, lupa mencuci tangan, sehingga dalam pikiran kita, apakah orang ini bersih atau tidak? Muncullah pikiran yang mencurigai. Semua hal ini kita alami, tetapi semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Masalah yang kita hadapi, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, ataukah setengah-setengah dekat, ataukah biasa saja, ataukah au-autan, ataukah tidak sama sekali. Mungkin kita sebagai orang percaya yang akan menjawabnya secara pribadi masing-masing. Karena jawaban kita yang menjawab seberapa dekat kita dengan Yesus. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena jika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, pasti Roh Kudus akan mendorong kita untuk semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang jarang kita doakan dan apa yang tidak pernah kita doakan akan timbul dalam hati dan pikiran kita karena dorongan Roh Kudus. Bagian yang kedua, ayat yang kelima ini, Roh Kudus mendorong kita untuk mau berdoa kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan mereka bahwa mintalah hikmat. Mintalah hikmat. Kenapa harus minta hikmat? Kenapa tidak minta yang lain? Kalau kita mendengarkan hikmat, kita teringat oleh seorang tokoh dalam perjanjian lama, seorang raja, yaitu Salomo. Salomo dengan segala kemegahannya, dengan segala kejayaannya, bahkan Tuhan sendiri yang meminta kepada dia, terserah apa yang kau meminta, tapi dia hanya meminta hikmat. Mengapa Salomo meminta hikmat? Karena ia tahu bahwa semua kemegahannya pasti akan Tuhan berikan, tapi hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, dia juga yakin bahwa dia bisa untuk memimpin dan menjadi raja yang bijaksana. Karena dari hikmat kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dari hikmat, dimanapun kita berada, kita akan diberikan pengertian untuk menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Seperti dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Kalau kita baca, firman Tuhan mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini bukan kata saya sebagai mahasiswa, tapi ini kata firman. Dan ini semua kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau meminta dari Tuhan hikmat atau tidak? Karena jika kita meminta hikmat, kita akan lihat dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, poin yang ketiga. Jika kita minta hikmat, mintalah dengan iman. Iman yang berarti di sini, mintalah dengan penuh kepercayaan dan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan,
jangan ada kebimbangan. Sebab dengan bimbang dan ragu-ragu, jangan kita salahkan Tuhan jika kita punya doa tidak dikabulkan atau tidak diterima sama Tuhan. Ini sama saja dengan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya istri, suami, jika di dalam satu rumah tangga itu tidak ada saling kepercayaan, apakah rumah tangga itu bisa menjadi satu atau baik-baik saja? Tentu tidak bisa. Begitupun dengan Yesus. Dia hanya minta kepada kita percaya. Dengan imanmu, maka apapun yang kau minta pasti akan dikabulkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dan ingatlah bahwa masalah yang kita alami pada saat ini, jangan kita pernah mengeluh dan marah-marah. Tetapi kita harus ingat bahwa masalah membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, jika kita senang-senang, jika kita berbahagia, pasti kita melupakan Tuhan. Tuhan dinomor duakan. Tapi jika kita ada masalah, siapa pengharapan kita kalau bukan Yesus? Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang berputus asa dan marah-marah, tetapi orang yang tetap berpegang pada janji Tuhan dan dengan penuh kepercayaan. Sehingga sebagai umat yang percaya, kita bisa mengatakan bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus mengalahkan dunia. Iman kita di dalam Yesus Kristus mengalahkan dunia. Kepercayaan ini bukan kata saya secara pribadi, tapi kata firman. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan setengah-setengah kita percaya kepada Yesus, kita menomorduakan Yesus, kita tidak berpengharapan pada Yesus, tapi kita harus punya keyakinan bahwa orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita diberikan pengertian, kita diberikan kemampuan apa yang harus kita hadapi dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Asalkan jangan kita ragu, kita bimbang, tapi penuh dengan kepercayaan, dengan iman kita. Terkadang orang mengatakan, iman itu seperti apa? Iman itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi bukti dari perbuatan kita, bukti dari apa yang kita doakan kepada Tuhan. Apakah kita setengah-setengah percaya, ataukah kita dengan sungguh-sungguh mau menyampaikan doa kita kepada Yesus? Jangan kita 50 Yesus, 50 kuasa lain, atau mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi harus 100% semuanya untuk Yesus. Terima kasih adalah ungkapan syukur kita kepada Yesus, karena Yesus mau menolong kita sehingga kita bisa berpengharapan kepada Yesus, itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.
berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, karena pada hari ini, pada detik ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh bisa beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu mencintai akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap kami yang beribadah pada hari ini, yang menonton live ini ya Tuhan. Kiranya kasih dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi kasih dan tangan Tuhan terus memegang kami, untuk kami mampu berjalan, kami mampu melangkah untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang kami alami. Ya Tuhan, kami percaya Bapa, karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ajar kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mampu menjadi anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga firman ini menjadi buah dalam seluruh kehidupan kami, sehingga firman ini bisa menjadi suluh langkah kami ya Tuhan, menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan dimanapun Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengingatkan bahwa apa yang kami harus lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Karena kami percaya Bapa, kami yang takut akan Tuhan, itulah permulaan dari hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Oikumene Villa Mutiara, bagi setiap jemaat di dalam jemaat ini Tuhan, baik masing-masing keluarga, Tuhan berkati mereka dengan setiap persoalan hidup mereka. Apapun yang mereka geluti pekerjaan Tuhan, berkati bapak-bapak rumah tangga, kiranya mereka dimampukan menjadi seorang bapak yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya dalam setiap pekerjaan mereka di kantor maupun apapun yang mereka kerjakan Bapak, kami percaya Bapak, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi tanggung jawab yang mereka embankan sebagai bapak rumah tangga Tuhan, mereka mampu menjalankan semua itu seturut dan kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, hikmat dan kebijaksanaan itu ada pada mereka. Tuhan berkati juga setiap ibu rumah tangga, kiranya ibu-ibu dimampukan untuk menjadi seorang ibu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan mereka menjadi seorang penolong bagi suami, dan anak-anak yang mereka jaga, mereka bimbing, Tuhan berkati, sehingga mereka dimampukan menjadi ibu yang terus bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kiranya anak-anak baik dalam bangku pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kiranya tangan Tuhan menolong mereka untuk bisa menyelesaikan setiap studi mereka dengan baik. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan yang senantiasa menopang orang tua untuk selalu menuntun membimbing anak-anak ini seturut dan kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap para majelis dalam jemaat ini. Kiranya para majelis diberikan hikmat, kemampuan untuk mampu mengembankan tugas dan tanggung jawab mereka ini Tuhan. Kiranya mereka dimampukan untuk bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan kiranya Bapa, mereka mampu bisa menjadi terang di dalam jemaat ini. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan yang menolong mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semua berasal dari Tuhan, dan kemuliaan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap kami yang ada dalam pengambilan video ini Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan berkati kami dengan talenta kami masing-masing, sehingga kami yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini, Tuhan terus memberkati kami, sehingga talenta ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi kehidupan kami lepas hari. Kami percaya Bapa, hikmat dari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami minta daripada-Mu Tuhan, hikmat itu selalu ada dalam pikiran kami dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami sakit, baik sakit yang biasa maupun sakit COVID Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami semua yang sakit ini Tuhan, kiranya jamahan tangan Tuhan menolong, menopang, menguatkan, sehingga semua yang punya sakit Bapa, kami percaya Bapa, Tuhan yang akan menyembuhkan dengan bulir-bulir-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya mereka diberikan penghiburan, pengharapan dalam Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, dan tidak berpengharapan. Tapi pengharapan itu mereka punya karena Roh Kudus yang menolong mereka, asalkan kami sebagai umat-Mu yang meminta dengan penuh kepercayaan. Terima kasih Bapa, bagi para medis yang senantiasa untuk menjaga, merawat, kiranya Tuhan mampukan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka geluti. Kiranya tangan Tuhan menolong mereka, Roh Kudus yang senantiasa memimpin mereka, sehingga mereka diberikan hikmat untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dan kehendak Tuhan. Sehingga para pasien yang mereka rawat Bapak, kami percaya mereka dapat disembuhkan dengan kasih Tuhan, karena melalui tangan-tangan para medis kami percaya mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para ibu janda yatim piatu, kiranya mereka dihiburkan oleh Roh Kudus, mereka dikuatkan imannya, pengharapannya kepadamu, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tapi tangan Tuhan selalu menolong mereka, dan mereka terus berpengharapan dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini bukan sekedar kami berikan Tuhan,
tapi kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa berkat-berkat yang kami punya ini Tuhan, kami berikan dengan tulus hati, sehingga Bapa berkat ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam jemaat Okumene Villa Mutiara ini. Dan sisa pada kami Tuhan berkati, sehingga kami diberikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Karena kami percaya Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan, kami percaya Bapa, itu semua bukan atas kehendak kami, tapi kami percaya karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat, kiranya para majelis yang bertugas juga Tuhan berkati mereka, sehingga mereka diberikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dengar dan seruan doa kami ini Tuhan. Dan di akhir doa ini Tuhan, kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu sedang jemaat, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.